إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin segenap jemaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, di bulan yang agung ini, di tahun yang baru ini, khatib ingin mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada segenap jemaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan, keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Takwa juga dapat kita pupuk dengan memperbanyak amal-amal kebajikan yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh kekasih kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketakwaan adalah kunci untuk meraih surganya Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman Allah, Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh surga itu Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah Jumat yang mulia ini, kami akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal, ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah harta kalian berkurang karena sedekah yang kita keluarkan, dan tidaklah Allah menambah
pada diri seorang muslim, pada diri seorang mukmin, karena perbuatan baiknya memaafkan saudaranya yang lain, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kepada Allah, kecuali Allah akan mengangkat kedudukannya, akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati fillah, segenap jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita beberapa sifat yang sangat mulia, di mana kita sebagai muslim hendaklah memilikinya. Sifat-sifat mulia ini hendaklah tertanam dalam hati kita. Sifat-sifat mulia ini hendaklah senantiasa menjadi amalan harian kita, sehingga dengannya Allah Jalla wa'ala akan senantiasa memuliakan kita. Yang pertama dari 3 sifat agung ini, Rasulullah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Harta kalian tidak akan pernah berkurang, kata Nabi, karena kalian banyak-banyak bersedekah. Semakin sering kalian berzakat, semakin gemar kalian berbagi, semakin rindu kita untuk saling tolong-menolong dengan harta kita, maka Allah janjikan harta kita tidak akan berkurang, bahkan cenderung bertambah. Para ulama rahimahumullah menjelaskan kepada kita apa makna tidak berkurang dalam hadis ini. Paling tidak ada 3 maknanya. Makna yang pertama, harta yang senantiasa disedekahkan, harta yang senantiasa dizakatkan, Allah akan jaga keberkahannya, Allah akan tambah keberkahannya, sehingga harta itu walaupun kelihatan sedikit tetapi berkah di sisi Allah Jalla wa'ala, dinikmati oleh pemiliknya, menjadikan dia bahagia dengan harta yang dia miliki walaupun mungkin kelihatan sedikit. Dan inilah yang paling sulit untuk kita cari, keberkahan. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah. Karena itu para sahabat di masa yang lalu, orang-orang kaya dari kalangan sahabat Nabi, tidaklah mencari banyaknya, tetapi yang mereka kejarlah berkahnya. Maka kita kenal dalam sejarah sahabat-sahabat mulia seperti Abdurrahman ibnu Auf, Utsman ibnu Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Ali ibn Abi Thalib dan yang lainnya. Mereka orang-orang kaya yang amat sangat gemar bersedekah. Amat sangat gemar bersedekah. Karena mereka tahu, mereka yakin bahwa apa yang mereka keluarkan itu akan diberkahi Allah Jalla wa'ala. Ya. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri orang bertakwa, kata Allah, adalah mereka yang senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan menginfakkan hartanya, baik dikala dia senang maupun dikala dia susah, baik dikala dia lapang maupun dikala dia sempit, baik dikala dia kaya maupun dikala dia miskin, dia selalu gemar berinfak. Inilah ciri orang bertakwa. Kaum muslimin rahmati Allah. Jadi kalau ada orang kaya berinfak itu biasa. Tapi kalau orang miskin yang rutin berinfak,
itulah luar biasa nilainya di mata Allah Jalla wa Ala. Ya. Dan ingatlah kaum muslimin, janji Allah kepada mereka yang gemar berinfak, gemar bersedekah. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min syai' fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian keluarkan, baik itu berupa harta, berupa tenaga, berupa pikiran, berupa tulisan, berupa doa, apa saja sumbangsih yang kita keluarkan, maka yakinlah Allah akan menggantinya. Sebuah janji yang tidak akan diingkari, karena Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Andaikan setiap muslim yakin bahwa setiap yang dia keluarkan akan diganti oleh Allah, maka dia tidak akan sulit untuk mengeluarkan itu. Dan itu telah dipraktekkan oleh para sahabat di masa yang lalu. Ya, ayat ini merupakan janji Allah kepada kita. Wa ma tunfiqu min syai'in aw ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian infakkan, maka Allah yang akan menggantinya, dan dialah zat yang maha memberi rezeki. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat mulia yang kedua yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di atas, Nabi bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menambah pada diri orang yang gemar memaafkan. Tidaklah Allah menambah pada diri hambanya yang selalu memaafkan saudaranya, kecuali kemuliaan. Artinya seseorang yang tulus memaafkan saudaranya ketika saudaranya bersalah kepada dia, ketika saudaranya menyakiti dia, ya, atau saudaranya menzalimi dia, lalu dengan penuh ketulusan dia maafkan, maka orang seperti ini akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Jalla wa Ala. Kenapa demikian ikhwas sekalian? Ada dua alasannya kata ulama. Alasan yang pertama, kenapa orang yang rutin memaafkan diangkat derajatnya oleh Allah? Yang pertama, karena orang yang rajin memaafkan, yang tulus memaafkan, dia akan dimuliakan di hati manusia. Dia akan diagungkan oleh orang lain. Dia akan dicintai karena apa? Karena sifat maafnya tersebut. Ketika dia diagungkan di hati manusia, maka Allah akan mengagungkannya di hadapan malaikatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kedudukan kelak di akhirat. Sebuah kedudukan mulia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang memaafkan. Dan memaafkan ini termasuk cirinya orang yang bertakwa. Sebagaimana Ali Imran 134 tadi, wal 'afina 'anil nas. Salah satu ciri orang bertakwa yang gemar memberi maaf. Dan memaafkan ikhwas sekalian tidak akan menjadikan kita rendah, tidak akan menjadikan kita lemah. Tapi sebaliknya, dengan kemaafan itu Allah jadikan kita hambanya yang mulia. Kemudian yang terakhir, ikhwas sekalian, pelajaran berharga dari hadis tadi, sifat mulia yang terdapat dalam hadis tadi adalah ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang merendah kepada Allah, baik itu dengan salatnya, ya, jidatnya yang paling dia banggakan ini rela dia letakkan di atas lantai, rela dia letakkan di atas tanah, karena dia rendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, andaikan jidat kita misalnya ini, jamaah sekalian, diinjak orang, ya,
atau direndahkan orang, kita pasti akan marah. Kita tidak akan terima. Tetapi ketika kita dengan tulus meletakkan dahi kita di atas lantai karena ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, karena merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma tawadha ahadun, tidaklah seseorang merendah di hadapan Allah illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merendah adalah sifat yang sangat agung. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, tawadha kan najmi laha linadhir, merendahlah kalian seperti bintang, dia memang berada di atas tapi kadang-kadang terlihat di bawah permukaan air. Janganlah kalian seperti asap, wala takun kadukhan ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jab wa huwa wadi'u. Jangan seperti asap, dia tempatnya rendah di tong sampah, tetapi dia meninggi karena sombongnya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah adalah kemuliaan yang akan dirasakan oleh seseorang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semakin kita merendah kepada Allah dengan berbagai ibadah, dengan ketundukan, dengan ketaatan, dengan kepatuhan, dengan keimanan, dengan ketakwaan, maka Allah akan angkat derajat kita di dunia dan insyaallah kelak di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, saudaraku segenap jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di penghujung khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah ujian berupa pandemi corona ini, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita istiqamahkan diri kita di atas agama Allah, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengannya, akan semakin banyak jalan keluar yang Allah akan berikan dan bukakan untuk kita. Karena itu kunci sebenarnya agar kita selamat, terbebas, aman dari semua ujian adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita di rumah Allah yang mulia ini dan dengan istiqamahnya kita menjalankan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kita aman di dunia dan di akhirat. Allah amankan keluarga kita, Allah amankan masyarakat kita, Allah amankan negara kita, dan Allah jadikan negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terlebih dahulu kita bersalawat kepada kekasih kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iril sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن والمهن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.
اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.